Balisa? Balisa? Ya ampun, Iya, Dokter Faris. bisa. Aduh maaf banget deh. Aku lagi dengerin lagu soalnya ini Enak ya enak kayaknya banget, lagunya. bener. Apa kabar? Aduh jadi nggak Alhamdulillah enak deh tadi sehat. nggak kedengeran. Iya. Yaudah kita mulai deh syutingnya ya dok Iya, ya. iya. Ya ampun. Nah. Kembali lagi di Ask the Doctor bersama saya Lisa Anissa, dan kali ini kita akan membahas soal serba-serbi telinga nih, bagaimana cara merawatnya. Nah Lisa juga udah nggak sendirian karena sekarang Lisa sudah bersama dengan Dokter Saya Faris. Dr. Muhammad Faris Pasyah. Aha. Iya, selamat jumpa Sobat 7 semuanya, sehat selalu ya. Oke, sehat selalu dok. Dan ini dokter ini adalah spesialis THT ya dok Iya, ya? benar. Oke, wah kebetulan banget nih dok. Tadi kan aku dengerin musik nih, emang biasanya volumenya kenceng sih. Karena kalau nggak kenceng tuh kayaknya aduh kurang banget Kurang deh. enak gitu ya. Tapi emang sebenarnya seberapa penting sih dok merawat telinga atau indera pendengaran ini? Ya, memang Mbak Lisa seperti kita ketahui dari telinga ini adalah salah satu indera kita dan merupakan indera yang penting juga ya Mbak Lisa, bahwa kalau telinga ini fungsinya untuk mengetahui adanya sumber suara, mengetahui kondisi di sekitar kita. Kemudian kadang tapi sayangnya indera ini sering kita lupakan untuk dirawat. Jadi banyak sekali masalah timbul di belakang. Seperti kita ya lupa merawat kebersihannya, kemudian kita juga sering terpapar bising atau suara yang terlalu keras ya, mungkin seperti Mbak Lisa tadi ya. Iya benar-benar dok. Nah itu juga sebenarnya nggak cuman kita aja sih dok yang kayak cuma dengerin musik, tapi kan banyak juga profesi di luar sana yang memang harus mendengarkan suara bising yang memang benar-benar seperti misalnya I.O. ya yang menjaga konser yang konser musik, atau mungkin orang-orang yang bekerja di pabrik atau yang di pertambangan itu kan sering banget terpapar dengan suara yang keras ya dok ya. Itu gimana dok konsekuensinya? Iya, memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan kita terpapar dengan sumber bising yang banyak, dan ya tentunya masing-masing perusahaan kadang-kadang punya prosedur sendiri atau upaya sendiri untuk bisa menjaga fungsi pendengaran dari para karyawannya. Biasanya mereka yang terpapar di tempat yang bising, maka diharuskan memakai ear protector ya. Nah, ear protector ini bisa berupa headset, berupa earmuff, nanti ya tergantung bising yang dia alami gitu. Oke. Itu biasanya kayak gimana sih dok? Itu jangka panjang atau jangka pendek ya? Kalau misalnya ada kita gangguan di telinga karena kepapar terus seperti itu. Iya, makanya kembali tadi di awal saya sudah bilang ke Mbak Lisa bahwa pendengaran ini kalau sudah rusak, maka kalau dia terkena sarafnya, itu sayangnya belum ada obatnya loh Mbak Lisa. Jadi kita harus benar-benar jaga, jangan sampai dia rusak. Karena kalau sudah rusak, sampai sekarang belum ada obatnya. Ya. Jadi perlu dijaga sehingga mereka yang terpapar bising tadi, seperti saya bilang dari awal, dia harus memakai ear protector. Ya, ear protectornya harus dipakai terus. Jangan sampai dia ketika terpapar bising terus, akhirnya rusak saraf pendengaran. Oke. Nah, ini dok sebenarnya banyak kan ya mitos atau apa ya? Biasanya orang-orang masyarakat itu sering merasa kayak misalnya berdengung di kuping, tiba-tiba berdengung, either sebelah kanan atau sebelah kirinya. Nah itu biasanya dikaitkan dengan wah ada yang ngomongin nih. Iya. Tapi itu bukan ya dok ya? Iya sebenarnya. Itu kenapa bisa bising gitu ya dok? Bisa bising ya. Ya memang sebenarnya bising itu banyak sekali penyebabnya. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kadang dia merupakan gejala awal sebelum kita mengalami kerusakan saraf. Ya, jadi ketika kita sering terpapar bising, sering memakai earphone dengan berlebihan, maka dia akan mulai tuh timbul gejala-gejala dari rusaknya sarafnya. Ya salah satu gejalanya adalah si bising itu. Si denging itu, maaf. Nah, ketika denging itu terjadi, mungkin itu gejala awal sudah mulai rusak. Gitu. Wow, aku sering berdenging soalnya dok. Jangan-jangan itu gejala awal dong ya? Mulai sekarang kita harus jaga. Kemudian bisa juga penyebab lainnya. Tadi yang sering terjadi adalah serumen, ya, atau kotoran pada telinga. Ketika serumen atau kotoran dari telinga itu terjadi, ya tadi dia bisa juga salah satu gejalanya berdenging. Oke. Setelah berdenging, yang fatalnya nih dok, apa sih? Iya, tadi. Kehilangan pendengaran kah atau gimana? Yang tadi saya jelaskan juga sebelumnya bahwa memang
denging itu adalah salah satu gejala sebelum dia terjadi gangguan pendengaran. Nantinya misalnya dari awal dia pendengarannya normal, ternyata dia setelah itu mulai timbul denging karena terpapar bising terus, sehingga setelah itu barulah mulai turun. Biasanya memang kalau karena denging dia turunnya bertahap, nggak langsung tiba-tiba besoknya dia nggak bisa dengar, nggak gitu. Tapi bertahap, nanti sampai dengan akhirnya dia benar-benar jatuh ke derajat gangguan dengar yang berat. Oke, jadi kayak pendengarannya mungkin kurang ini ya? Iya, jadi akhirnya lama-lama jadi kurang lama-lama jadi akhirnya tidak ya, bisa mendengar. Akhirnya harus pakai alat bantu dengar, menjadi malu dengan alat bantu dengarnya kan. Kadang kan orang ya pokoknya jangan sampailah dia pakai alat bantu dengar, karena ada stigma-stigma dia malu pakai itu kan, dibilang kurang dengar atau tuli gitu. Berarti sebenarnya kalau sudah merasakan gejala awal seperti berdenging itu seharusnya kita mulai merubah rutinitas, kayak jangan terlalu Iya, dipakai terus. Jadi memang triknya kalau kita pakai earphone itu ada namanya rumus 60-60. Jadi rumus 60 itu adalah maksimal 60 menit kita mendengarkan, jadi jangan terlalu lama. Begitu 60 menit istirahat, jangan pakai terus earphone-nya, atau jangan terus kita terpapar bising karena nanti akan timbul kerusakan. Kemudian 60% dari volume alatnya. Jadi kita upayakan jangan terlalu keras juga, karena begitu besar desibel yang kita dengarkan. Mungkin kalau di penelitian itu memang batasnya dia di 85 desibel itu prinsipnya dalam waktu 8 jam maksimal. Nanti makin naik sekitar 4 atau 5 desibel, maka dia berkurang setengahnya gitu. Jadi artinya kalau 90 desibel ya kita cuma boleh sekitar 4 jam, dan naik terus sampai dengan 100 desibel ya kita benar-benar hindari, karena bisa sampai rusak, dan kalau sudah rusak jadi fatal dan atau bahkan permanen. Oke, nah ini juga sering ditemui nih dok, biasanya di masyarakat itu biasanya cairan di dalam telinga terlalu banyak, jadi sering keluar gitu ya dok. Itu kenapa ya dok bisa kayak gitu? Ya itu beda lagi ya, biasanya orang sebut conge gitu itu. ya. Terus ya jadi stigma juga kan di masyarakat ya. Sebenarnya conge itu kan salah satu bentuk gangguan dari telinga ya. Conge itu sendiri terjadi karena infeksi di telinga tengah biasanya, atau kita sebut bahasa medisnya otitis media. Dalam hal ini biasanya kalau udah jadi conge ya dia kronis terjadinya, jadi otitis media supuratif kronis kita sebut. Nah jadi OMSK atau otitis media supuratif kronis ya salah satu gejalanya ya conge tadi, atau keluar cairan terus dari telinga. Ya itu juga jangan sampai terjadi, karena banyak sekali efek samping atau komplikasi dari OMSK ini. Tapi bisa disembuhin ya dok ya? Bisa, asal kita berobat dengan baik, asal tidak terlalu besar kerusakan yang sudah terjadi, diupayakan bisa sembuh. Oke, nah ini bagaimana nih dok di masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan dari telinga ya? Oke, kalau kita lihat data-datanya di 2018 itu sendiri dari WHO, itu dari penelitian seluruh penduduk di dunia itu didapatkan dari sekitar 6-7 miliar itu 200 jutanya sudah mengalami gangguan pada telinga. Baik itu bentuknya dia gangguan saraf, gangguan infeksi atau serumen gitu yang tadi kita singgung. Itu semua bisa terjadi dan akhirnya berimbas. Dan di Indonesia sendiri kita cukup tinggi. Kita urutan mungkin sekitar keempat kelima dalam si masalah telinga ini gitu ya. Jadi 5% dari angka tadi itu terjadi di Indonesia. Jadi kita benar-benar harus hati-hati sekali dan harus untuk aware menjaga. juga ya. Kalau perlu memang cek teratur ke dokter THT. Oke, cek teratur berarti berapa tahun sekali untuk ceknya atau berapa? Biasanya sih kami menyarankan sih kalau cuma masalahnya di serumen yang sering timbul, maka kita sarankan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali untuk
periksa, dilihat ya telinganya apakah masih oke atau wah ini jangan-jangan sudah masuk gejala kotor. awal. Iya. Waduh, parah juga ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga. Tapi dok, kalau misalnya ini juga banyak kan anak-anak muda sih biasanya juga. Ini kan telinga banyak yang piercing ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya piercing kayak gitu? Ya sebenarnya itu semua kan memang gaya hidup ya. Ya dikembalikan kepada prinsip hidupnya, tapi ya memang kita lebih menyarankan untuk tidak terlalu melakukan modifikasi atau terlalu heboh dalam melakukan make up atau perlengkapan di telinga kita ya, lebih baik mungkin tidak berlebihan. Tidak berlebihan ya dok ya. Oke deh. Nah ini kita ngomongin soal merawat telinga sendiri ya dok ya, karena kan jujur saya sebagai orang awam itu biasanya pakai cotton bud gitu loh dok ya. Biasanya itu sebenarnya perawatan itu nggak apa-apa atau sebenarnya batasan aman untuk merawat telinganya ya, especially di dalam telinganya ya, itu bagaimana dok? Ya memang dalam merawat kebersihan telinga lah ya, khususnya dari serumen ini, karena yang sering terjadi kan memang serumen ya. Nah kemudian si serumen ini memang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, penggunaan cairan khusus untuk membersihkan serumennya itu sendiri. Kemudian juga bisa juga kita melakukan spooling ya, spooling. Tapi memang kadang spooling ini ya kalau silakan kalau berpengalaman di rumah, dan tentunya harus dilakukan orang lain, yang nggak mungkin kita spooling telinga sendiri kan. Nah itu silakan, jadi menggunakan cairan dia semprotkan, atau bisa juga dengan alat-alat khusus. Nah kalau udah ngomongin alat-alat khusus ya mungkin baiknya ke THT ya, karena kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Terus kedua juga kadang perlu pengalaman yang khusus untuk membersihkan serumen ini. Tapi memang yang paling mudah ya pakai cairan khusus tadi ya, cairan khusus yang berbahan dasar minyak ya. Nah kalau menggunakan cairan khusus berbahan dasar minyak, ya, saya punya ini nih dok, Vital Ear Oil. Biasanya saya menggunakan ini ketika telinga terasa gatal atau terasa kotor. Daripada dikorek sembarangan, saya teteskan saja Vital Ear Oil. Apalagi sekarang lagi sering work from home, jadi earphone lebih sering digunakan. Daripada dikorek sembarangan, saya teteskan saja Vital Ear Oil ini. Nah, Vital Ear Oil ini adalah obat tetes telinga antiseptik yang mengandung thymol, oleomentai, dan juga camphora yang digunakan untuk membantu membersihkan telinga. Nah, caranya seperti ini nih, teteskan 2 hingga 3 tetes cairan Vital Ear Oil ke dalam rongga telinga. Diamkan hingga 1 sampai dengan 2 menit, cairan Vital Ear Oil akan keluar bersama dengan kotoran telinga. Vital Ear Oil kemasannya praktis, dengan botol ukuran 10 ml, gampang dibawa kemana-mana, sama seperti yang saya bawa ini. Dan sudah tersedia di Alfamart, serta di official online store-nya di Biarfit Official Shop yang ada di Shopee. Jadi, telinga gatal, telinga kotor, jangan dikorek. Teteskan saja Vital Ear Oil. Oke dok, kita kembali lagi ya dok ya. Sekarang nih Lisa telinganya udah enak nih, udah ya kan? Ya? Udah enakan, udah jelas sekarang ya dok. Nah berarti kalau gitu ada nggak sih dok sarannya gitu, tipsnya buat Lisa dan juga Sobat 7 semua dalam cara merawat telinga kita ini, indera pendengaran ini, karena ini penting banget ya dok ya. Nah terus juga gimana caranya supaya kita juga batasan yang aman yang bisa kita lakukan supaya ini tuh bisa sampai tua nanti masih berfungsi dengan baik gitu dok. Oke, ya kembali setiap orang kan berbeda masalahnya ya. Kalau memang ternyata kita diketahui misalnya kembali ke masalah serumen, ada beberapa orang yang memang produksi serumennya lebih banyak dibandingkan orang lain gitu ya. Khususnya pada lansia, usia tua itu karena dia produksi kelenjar minyak dan lain sebagainya sudah jauh berkurang sehingga penumpukan serumen lebih mungkin terjadi. Jadi itu harus ya tentunya check up tadi ya, 6 bulan sekali untuk dicek, atau kalau memang belum sempat ke dokter boleh minta tolong dengan orang lain untuk diperiksa kondisi telinganya gitu ya. Nah itu untuk masalah serumen. Jadi serumen yang banyak dan tidak tertangani dengan baik ya tentunya bisa menjadi masalah yang cukup fatal ke depannya. Kemudian kedua juga tidak
terpapar bising dengan lama atau terlalu intens gitu ya. Jadi kita jaga penggunaan ear protector di tempat-tempat yang bising, kemudian penggunaan earphone yang tidak berlebihan, mendengarkan musik terlalu keras. Nah, itu juga harus dihindari ya. Jadi benar-benar kita menjaga nih telinga kita, karena itu aset kita kan tentunya ya, untuk bekerja, untuk bersosialisasi, untuk bisa sampai ke depannya agar kita mempunyai kualitas hidup yang baik. Dokter, terima kasih loh atas infonya. Nanti kalau gitu Lisa habis ini dicek dong ya, masih sehat nggak nih? Kalau gitu itu dia tadi Sobat 7 di tema kali ini membahas soal telinga. Nanti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya bersama dengan dokter-dokter Indonesia. Kalau gitu sekarang Lisa dan juga Dokter Faris pamit undur diri. Jangan lupa nonton terus Ask the Doctor di sosial medianya di akun Trans7 Official. Begitu kita pamit undur diri ya, bye-bye. Dah.